Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dagelan. Kita jumpa lagi di ruang diskusi tentang hidup dan segala dinamikanya. Doa tulus semoga kalian semua selalu diberi kesehatan serta rizki yang melimpah. Amin. Oh iya Sobat Dagelan. Akhir-akhir ini dunia diramaikan dengan berita tentang konflik dan ketegangan hubungan antara Israel dengan Iran serta dengan negara Jazirah Arab lainnya. Sebagaimana kita ketahui bersama, hubungan antara Israel dan negara-negara Arab akan selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Karena dialektikanya begitu sangat kompleks serta dinamis dalam mewarnai eskalasi politik global, yang begitu banyak penyebab serta kepentingannya. Kedua belah pihak saling serang dan saling ancam, karena masing-masing mayarasa memiliki dukungan dari proksinya. Terkait dukung-mendukung yang mewarnai ketegangan antara Israel dengan negara-negara di Jazirah Arab, ternyata tidak semua negara di Jazirah Arab yang kontra dengan Israel. Ada beberapa negara Jazirah Arab yang bersekutu atau berhubungan serta kerjasama dengan Israel, baik bersekutu secara terbuka atau secara diam-diam dengan segala bentuk kerjasamanya. Sobat Dagelan, berikut adalah daftar negara-negara di Jazirah Arab yang telah membangun persekutuan dalam berbagai tingkat hubungan dengan Israel. Pertama adalah Mesir. Pemerintah Mesir pada 1979, melalui Presiden Mesir Anwar Sadat menandatangani perjanjian damai dengan Israel yang telah dinegosiasikan selama KTT Camp David bersama Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter. Isi dalam perjanjian tersebut, Israel akan menyerahkan semenanjung Sinai kepada Mesir sebagai ganti pengakuan penuh Mesir terhadap kedaulatan negara Israel dan pembentukan hubungan diplomatik penuh. Dengan persekutuan ini dibangun atas kepentingan wilayah kekuasaan. Kedua adalah Yordania. Yordania pada tanggal 26 Oktober tahun 1994, di mana Raja Hussein dari Yordania dan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin secara resmi menjalin perdamaian dan menjalin bentuk kerjasama lainnya. Upacara tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Amerika saat itu, Bill Clinton. Persekutuan Yordania dan Israel ini terjadi setahun setelah perjanjian damai Oslo antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina PLO. Ketiga, Uni Emirat Arab. Negara kaya ini pada tanggal 15 September tahun 2020, bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump serta Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menandatangani perjanjian dengan Menteri Luar Negeri Bahrain Abdul Latif Al-Zayani dan Menteri Luar Negeri Emirati Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Keempat adalah negara Maroko. Maroko pada tanggal 10 Desember tahun 2020, dengan fasilitasi oleh Amerika Serikat, Israel dan Maroko setuju untuk menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan penuh. Sesungguhnya hubungan antara Maroko dan Israel telah ada sejak lama, meskipun tidak resmi dalam bentuk kerjasama diplomatik. Maroko memiliki sejarah panjang dengan komunitas Yahudi dan menjalin hubungan diplomatik rendah selama tahun 1990-an setelah perjanjian perdamaian sementara Israel dengan Palestina. Namun, hubungan tersebut ditangguhkan setelah terjadi pemberontakan Palestina pada tahun 2002. Pada tanggal 10 Desember tahun 2020, dengan bantuan Amerika Serikat, Israel dan Maroko sepakat menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan penuh. Legalisasi hubungan Maroko-Israel berlanjut pada Agustus tahun 2021, di mana Maroko dan Israel menandatangani 3 perjanjian tentang konsultasi politik, penerbangan, dan budaya. Kemudian dilanjutkan pada kerjasama berikutnya. Pada November tahun 2021, Maroko dan Israel menandatangani perjanjian pertahanan. Kelima adalah Sudan. Meskipun Sudan adalah bagian dari perjanjian Abraham, negara ini belum menyelesaikan penandatanganan perjanjian normalisasi dengan Israel. Sudan pernah berperang dengan Israel dalam perang 6 hari pada tahun 1967. Namun, pada Januari tahun 2021, kedua negara sepakat untuk menormalisasi hubungan sebagai bagian dari perjanjian dengan AS yang menghapus Sudan dari daftar negara pendukung terorisme. Pada tanggal 2 Februari tahun 2023, mereka secara resmi menyelesaikan kesepakatan untuk menormalisasi hubungan. Meskipun Sudan menandatangani perjanjian normalisasi dengan Israel pada tahun 2020 sebagai bagian dari perjanjian Abraham yang ditengahi oleh AS, perjanjian tersebut belum pernah diimplementasikan karena instabilitas politik internal di Sudan. Israel dan Sudan berkomitmen menyelesaikan perjanjian normalisasi dalam waktu dekat setelah apa yang digambarkan Menteri Luar Negeri Eli Cohen sebagai kunjungan diplomatik bersejarah ke ibu kota Sudan, Khartoum. Lantas bagaimana hubungan Indonesia dengan Israel?
Kita akan membahas pada pertemuan berikutnya Sobat Dagelan. Begitulah kira-kira Sobat Dagelan. Sekilas tentang negara-negara Arab yang menjalin hubungan diplomatik dan kerjasama lainnya dengan Israel. Semoga bisa bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan tentang dinamika politik di Timur Tengah. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah referensi. Kritik saran diterima dengan senang hati. Kirim saja di kolom komentar ya Sobat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.